Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat serta luar biasa. Hari ini kita akan belajar bersama tentang hal yang sangat penting dalam dunia kerja, khususnya di bidang kelistrikan, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang biasa kita sebut K3. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian K3 serta memahami mengapa K3 sangat penting dalam pemeliharaan sistem kelistrikan. Karena kita semua tahu listrik memberi manfaat besar, tapi juga memiliki risiko yang harus kita kendalikan. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin terjadi saat bekerja dan mempelajari prosedur kerja aman agar kita bisa saling melindungi diri sendiri, rekan kerja, dan peralatan di sekitar kita. Dan yang ketiga, kita akan menerapkan budaya kerja yang positif dan peduli lingkungan di tempat kerja. Karena keselamatan kerja bukan hanya soal menghindari kecelakaan, tapi juga soal menjaga lingkungan tetap aman, bersih, dan nyaman untuk kita semua. Saya berharap di akhir pembelajaran ini, kita semua tidak hanya memahami materi, tetapi juga mempraktekannya dalam pekerjaan sehari-hari. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab demi keselamatan dan kebaikan bersama. Baik, kita mulai. Prinsip dasar K3. K3 bukan sekedar aturan tertulis yang terpampang di dinding. K3 adalah perlindungan nyawa. Nyawa kita, rekan kerja kita, dan aset di tempat kerja kita. Setiap prosedur keselamatan itu ada karena pernah terjadi insiden. Aturan dibuat sebagai pelajaran agar hal yang sama tidak terulang. Misalnya, dalam pekerjaan listrik ada prinsip dasar yang harus selalu kita pegang. Yang pertama, gunakan alat pelindung diri yang sesuai, seperti sarung tangan isolasi, helm, dan kacamata pelindung. Yang kedua, lakukan pemutusan sumber listrik sebelum bekerja. Yang ketiga, kunci dan beri label peralatan yang sedang diperbaiki agar tidak dihidupkan orang lain secara tidak sengaja. Yang keempat, selalu periksa kembali kondisi bebas tegangan menggunakan alat ukur. Ingat, prosedur ini mungkin terasa rutin, tapi justru rutinitas yang benar inilah yang akan menjaga keselamatan kita. Mari kita ambil contoh. Kasus pertama, seorang teknisi akan membuka panel listrik. Langkahnya, pertama, matikan sumber listrik dari MCB utama. Kedua, kunci panel tersebut. Ketiga, pasang tanda peringatan jangan dihidupkan. Dan yang keempat, gunakan tester untuk memastikan tidak ada tegangan tersisa. Sederhana, tapi langkah ini menghindarkan kita dari sengatan listrik fatal.
Kasus yang kedua, bekerja di ketinggian untuk memperbaiki lampu industri. Yang pertama, gunakan tali pengaman yang terpasang pada titik jangkar yang kuat. Pastikan tangga atau scaffolding stabil. Selanjutnya, selalu bekerja berpasangan. Satu bekerja, satu mengawasi. Satu kelalaian saja, resikonya bisa seumur hidup. Selain ketiga, kita juga perlu membangun budaya kerja positif. Budaya ini adalah kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh anggota tim. Contohnya, disiplin waktu dan memenuhi SOP. Yang kedua, komunikasi yang jelas antar anggota tim. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapihan area kerja. Yang keempat, saling mengingatkan jika ada potensi bahaya. Budaya kerja positif akan menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan produktif. Ingat, keselamatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi tanggung jawab bersama. Kita saling melindungi karena kita satu tim. Mari kita rangkum pembelajaran hari ini. Yang pertama, prinsip ketiga adalah perlindungan nyawa, mencegah kerugian, dan wajib dipatuhi tanpa kompromi. Yang kedua, budaya kerja positif akan memperkuat penerapan ketiga dan membangun kerjasama tim yang solid. Yang ketiga, tidak ada pekerjaan yang terlalu penting sehingga kita boleh mengabaikan keselamatan. Ingat, kita bekerja untuk menyelesaikan tugas, tapi yang lebih penting, kita bekerja untuk bisa pulang dengan selamat bertemu keluarga. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan singkat. Yang pertama, mengapa budaya kerja peduli keselamatan itu penting? Yang kedua, sebutkan satu contoh perilaku kerja yang mendukung K3 di lapangan. Silakan jawab dengan singkat dan kirim jawaban ibu bapak ke link yang telah saya sediakan sebagai bentuk komitmen kita untuk menerapkan materi ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi ibu bapak semua. Mari kita terapkan K3 dan budaya kerja positif di setiap langkah kerja kita. Sukses buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.